Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama kami di channel THW. InsyaAllah di channel ini kita akan belajar tentang edukasi Islam, terutama di Kerajaan Aceh Darussalam. Teman-teman sekalian, kali ini kami berada yang ada di Bombek di Belanda. Tepatnya kami berada di museum di mana dikumpulkannya berbagai macam barang ataupun arsip-arsip yang dikumpulkan oleh pihak Belanda di sebuah ruangan. Ini adalah ruangan Museum Bombek lantai 2. Kali ini kami berada di atas dan kita bisa melihat bagaimana terdapat beberapa data yang ada di dalam ini, teman-teman sekalian. Dan secara singkatnya kami akan tunjukkan apa saja yang ada di dalam Museum Bombek. Salah satunya kita bisa melihat di sini ada pakaian orang-orang Belanda, termasuk ada pedangnya, teman-teman sekalian. Yang saya yakin teman-teman ya, semua baju ini betul berasal dari abang ini, teman-teman ya, bisa jadi ya. Nah, kita juga bisa lihat bagaimana gambar seorang ratu Inggris dan juga beberapa arsip lainnya yang ada di lantai 2 Museum Bombek. Yang kita bisa lihat bersama di sisi sebelah arah pintu masuk, teman-teman bisa melihat ada beberapa alat yang tersimpan di sini, termasuk ada palu arit untuk memotong padi ya, bisa jadi teman-teman sekalian. Nah, ini dia. Dan juga bisa kita lihat bagaimana alat-alat terdahulu yang dipakai untuk bahan produksi pertanian, seperti mana yang ada di depan teman-teman sekalian ini. Nah, ini dia. Nah, ini juga bisa teman-teman lihat, ini adalah alat produksi untuk bahan makanan, teman-teman sekalian ya. Dan adapun di depan kita ini adalah baju kepunyaan Java, dan kita bisa lihat gambarnya yang ada di sisi depan kita. Nah, ini dia. Dan ini adalah peninggalannya yang kita bisa ambil foto, kita bisa duplikasi di museum ini sebagaimana yang diarsipkan oleh pihak Belanda, teman-teman sekalian. Kitab Keadilan Hukuman, Bot Hindia Netherlands. Oke, kita masuk ke sisi lainnya. Sekarang kita lihat bagaimana arsip lainnya yang disimpan oleh pihak Belanda. Ini adalah beberapa kumpulan senjata yang telah disimpan oleh Belanda dari berbagai macam bentuk senjata yang diambil dari beberapa wilayah yang ada di Indonesia, teman-teman. Tapi teman-teman harus tahu, ini salah satunya ini adalah kepunyaan Aceh Darussalam. Biasanya kalau bentuk pedang seperti ini, teman-teman, yang ini teman-teman bisa lihat, dan juga bisa teman-teman lihat yang di atasnya. Seperti ini. Ini biasanya adalah bentuk pedang kepunyaan Kerajaan Aceh Darussalam. Ini asli terbuat dari emas, teman-teman sekalian. Dan satu lemari ini terdapat berbagai macam arsip alat perang. Seperti mana bisa kita lihat, ada meriam kecil, ada topi, ada baju pelindung perang, ada alat untuk pemanggil perang, teman-teman. Kemudian ada beberapa kostum baju yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia yang diambil oleh pihak Belanda. Bahkan kita bisa lihat di sini, ini biasanya adat mana teman-teman? Coba bantu sebentar. Ini adalah alat perang yang dipakai oleh teman-teman kita dari Maluku atau Sulawesi. Saya lupa, teman-teman sekalian ya. Dan kita juga bisa melihat bagaimana alat senjata lainnya yang diarsipkan oleh Belanda, termasuk di sini ada beberapa pedang yang juga ada pisau, teman-teman sekalian ya. Kita bisa lihat bagaimana ada pedang yang berbagai macam aneka ragam bentuknya
yang tentu ini juga dikumpulkan oleh pihak Belanda dari berbagai macam wilayah, teman-teman sekalian. Okey, teman-teman, kita lanjut. Dan adapun lemari di sisi sebelah kiri kita ini, tepatnya ada di depan ini merupakan panji Kerajaan Aceh Darussalam yang dipakai oleh nenek moyang kita dulu, teman-teman sekalian, yang dibawa saat berperang. Menurut laporan yang kami dapat informasi dari informasi digital yang ada di sini, di bahwa panji ini ditemukan pada tahun 1874 yang dibawa oleh Belanda ke sini, teman-teman sekalian. Dan menurut riwayat informasi yang kami temukan bahawa panji ini adalah simbol kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam yang dipegang kuat saat itu saat melawan perang melawan Belanda. Dan teman-teman sekalian harus tahu bahawa menurut informasi yang kami temukan, panji ini terdapat darah para pejuang. Seperti ini ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ini. Itu ada darah pejuang, kemudian ada merah-merah yang terdapat di atas panji, yang tentunya juga itu mungkin teman-teman merupakan peninggalan darah pejuang kita dahulu. Ini panji ini berukuran sekitar ada 7 meter ke sana dan lebarnya ada sekitar 2 meter, teman-teman sekalian. Kemudian kita bisa juga melihat arsip Belanda lainnya yang disimpan oleh Belanda dari Indonesia ataupun dari bala tentara mereka sendiri. Ini adalah baju militer, pakaian militer yang dipakai oleh bangsa Indonesia. Dan kita bisa lihat itu informasi apa ditulis, teman-teman ya. Berdasarkan persetujuan Republik Indonesia, pembunuhan dihentikan 8 Agustus 1962. Itu teman-teman bisa melihat Soekarno, tanda tangan Soekarno. Ini adalah baju tentara masa kemerdekaan Indonesia. Dan begitu jugalah kita bisa lihat seperti mana yang ada pada lemari yang lainnya, lemari museum, bahwa di sini juga ada terdapat senjata militer dahulu, dan juga ada terdapat pedang, teman-teman. Ini ada pedang, entah ini pedang kepunyaan Belanda. Yang kami lihat di situ tertulis, ini pedang Aceh, teman-teman nih. Ini pedang Aceh. Mungkin teman-teman tidak bisa melihat karena sebab jauh. Ini tertulis Aceh tahun 1899. Ini pedang kita, pedang masyarakat Aceh dulu ketika mereka berjuang melawan Belanda, teman-teman. Dan mereka, pihak Belanda, membawa pedang ini untuk diarsipkan di museum Bomberg. Kemudian di sisi lainnya, dan ini seperti mana biasanya juga sama seperti pada yang lainnya, ini adalah tombak. Bisa jadi ini tombak yang dipakai untuk penjagaan di setiap istana di Indonesia ataupun Aceh, ataupun tombak ini dipakai untuk melawan orang-orang Belanda. Okey, kita lanjut di tempat lainnya. Kita akan melihat baju-baju militer. Ini baju militer kenil, baju kepunyaan orang-orang Belanda. Beginilah baju kepunyaan orang-orang Belanda yang dipakai oleh mereka dahulu. Teman-teman bisa lihat yang aslinya, teman-teman ya. Kalau di foto kita sering melihat, tapi di sini kita langsung melihat bagaimana bentuk asli baju mereka. Ini baju kenil. Biasanya ini baju perempuan. Ini baju pihak laki-lakinya, dan ini adalah piagam penghargaan untuk mereka. Ini semuanya dalam satu lemari ini tersimpan senjata, ada baju, dan juga ada beberapa penghargaan yang diberikan untuk Belanda. Ini senjata-senjata pada masa dahulu. Beginilah bentuk-bentuk senjatanya yang ada pada masa dahulu. Jadi cukup modern, teman-teman ya. Senjata ini walaupun sudah hampir 100 tahun, tapi cukup dianggap modern, teman-teman sekalian.
Baik, kita akan langsung ke ruangan lain. Kita lihat bagaimana isi dari ruangan Museum Bomberg yang ada di Belanda. Oke teman-teman, kita langsung melihat bagaimana arsip lainnya, dan teman-teman bisa langsung melihatnya. Dan ini teman-teman lihat, ini biasanya dari Bali teman-teman ya, bentuk patung Bali. Dan ini adalah baju hakim ya, baju hakim yang sebagaimana kita pakai hari ini. Dan ini adalah pedang, entah pedang siapa, wallahu alam. Dan ini tasbih. Unik teman-teman ya, karena di satu ruangan ini Belanda sengaja membuat judul dengan religions. Berarti peperangan yang dilakukan oleh Belanda itu pada dasarnya itu juga berdasarkan dengan agama. Ini yang membuat orang-orang kita dahulu berperang melawan Belanda itu sangat kewalahan Belanda melawan kita karena kita memiliki agama. Nah, buktinya Belanda sampai menyimpan Al-Quran. Ini Al-Quran teman-teman. Dan itu peci orang Aceh saat berperang. Ya, ini dia. Ini saya nak tahu nih apa ini. Mungkin Al-Quran kecil. Dan ini adalah batu nisan salah satu kerajaan, peninggalan kerajaan Aceh Darussalam. Biasanya kalau begini batu nisannya itu era pada masa kerajaan Aceh Darussalam. Dan ini bisa jadi ya teman-teman, ini adalah baju keagamaan yang dipakai oleh nenek moyang kita dulu. Beginilah modelnya teman-teman sekalian. Oke, di sisi lainnya kita bisa lihat ini lebih kepada peninggalan adat budaya. Nah, ini kalkulator masa dulu. Nah, ini kalkulator masa dulu. Dan ini sendal orang-orang dahulu. Dan ini adalah pakaian orang dahulu teman-teman ya. Tidak banyak. Dan ini pakaian orang Eropa. Nah, ini pakaian orang-orang Eropa. Dipakai orang Eropa. Dan ini pakaian adat budaya apa ini, Islanders. Oke teman-teman, saya rasa kita sudah menjelajahi semua isi Museum Bomberg yang ada di lantai 2. Dan insyaallah kita akan berlanjut pada edukasi lainnya yang insyaallah khususnya nanti kita akan membahas tentang kerajaan Aceh Darussalam. Jadi sekian teman-teman sekalian, kami telusuri, kami explore isi dari Museum Bomberg yang ada di Belanda. Semoga bermanfaat. Wallahu alam bishawab.